Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adha jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Kembali kita persembahkan segala puji dan syukur kehadiran Allah, Zat yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di muka bumi Allah ini dalam rangka mengagungkan asma Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita telah bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat seorang pemuda yang sabban abqariyan minaz-zulumati ilan nur, parit panjang Mekah Madinah menjadi intan di dalam surga, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada hari yang mulia ini, ingin khatib menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Mari kita tetap duduk sejenak mengikuti khutbah ini, karena bersama kita hari ini Allah menurunkan para malaikatnya, dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Perjalanan Ramadan seperti kita menyeberangi lautan yang luas. Dari awal Ramadan sampai hari ini Idul Fitri, sudah kita dayung perahu kita, sudah kita layarkan bahtera dan kapal kita. Akhirnya hari ini kita sampai kepada hari kemenangan kita, yakni Idul Fitri. Almarhum orang tua kita Buya Hamka, di dalam kitab beliau Tasawuf Modern, menceritakan bahwa perjalanan Ramadan tidak ubahnya seperti pidato yang disampaikan oleh seorang raja Iskandar Zulkarnain. Apa kata Zulkarnain? Wahai prajuritku sekalian, kita ingin menuju suatu negeri, dan untuk menaklukkan negeri itu, menjadikan mereka untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Islam. Maka saya sampaikan kepada seluruh prajurit yang ingin ikut berjihad, nanti kita akan menyeberangi sebuah sungai.
Dan kita akan menyeberang di malam hari yang gelap gulita. Namun ada perintah dan titah dariku sebagai seorang raja. Wahai prajuritku, ambillah semua apa yang terinjak oleh kakimu. Masukkan ke dalam tas dan ranselmu yang ada di punggungmu. Setelah perjalanan dimulai malam itu, semuanya berjalan. Rupanya terbagi menjadi 3 kelompok prajurit Raja Iskandar Zulkarnain ini. Pertama, mereka berjalan, namun tidak satu pun yang terinjak, dan yang mereka temukan mereka ambil. Akhirnya tas mereka, ransel mereka kosong. Yang kedua, ada prajurit rombongan yang kedua, hanya mengambil sedikit dan sebahagian kecil dari apa yang mereka temukan dalam perjalanan menyeberangi sungai. Tapi ada kelompok prajurit yang ketiga, semua yang ditemukannya dia ambil, kemudian dia masukkan ke dalam ranselnya, penuh dengan barang bawaan. Kemudian sampai di seberang sungai. Setelah pagi datang, matahari menyingsing, Raja Iskandar Zulkarnain berkata, wahai prajuritku, buka masing-masing tas kalian. Apa yang sudah engkau dapatkan dalam perjalanan kita menyeberang sungai semalam? Rombongan pertama, dia mengatakan, wahai Tuan Raja, kami tidak mengambil apa-apa dari apa yang kami temukan. Karena kami merasakan hanya bebatuan yang kami injak dengan kaki kami. Tapi yang kedua membuka, hanya sebahagian kecil yang mereka bawa. Kami hanya segini yang kami bawa, karena hanya sekedar tanda kami mengambil sesuatu yang engkau perintahkan. Tapi kelompok yang ketiga, dibuka tasnya penuh. Rupanya isi tas itu dalam kitab itu diceritakan adalah emas, intan, dan berlian. Mereka yang tidak mengambil apa-apa sama sekali menyesal, menangis di hadapan Tuan Raja. Yang mengambil sedikit pun menyesal. Kenapa sedikit kami ambil dari apa yang diperintahkan Tuan Raja? Tapi yang ketiga sangat bahagia dan bergembira, karena dia mengambil banyak emas, intan, berlian. Itulah perjalanan Ramadan. Hari ini kita sama-sama duduk beridul fitri. Tapi ada yang merayakan kemenangan semu, kemenangan pura-pura. Puasa mereka tidak sempurna, sholatnya banyak yang tertinggal, tarawihnya tidak ikut, berinfak, berzakat pun tidak pernah, baca Al-Quran sekali tidak. Walaupun hari ini mereka merayakan Idul Fitri, tapi hakikatnya hanya kemenangan semu. Tapi rombongan yang ketiga, inilah rombongan yang berbahagia. Selama bulan Ramadan diisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang berpuasa dengan iman dan perhitungan dan keikhlasan yang tinggi, mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka hari ini mereka akan dapat piagam penghargaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya yang telah berlalu diampuni Allah. Kayaumin waladatuhu ummuh. Dia hari ini terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibunya, bersih, suci. Itulah Idul Fitri yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pantas Rasulullah dalam sepotong hadis singkat riwayat Imam Baihaqi pernah meriwayatkan, ketika beliau berada di atas mimbar, malaikat Jibril berseru, kemudian mengucapkan beberapa ucapan. Apa yang diucapkan malaikat Jibril alaihissalam?
Sakiyal abdun, celakalah seorang hamba yang datang kepadanya Ramadan dengan penuh keberkahan, penuh ampunan. Namun Ramadan berlalu, dia tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh orang yang tidak mengambil apa-apa dari Ramadan. Tentu dia merugi dan sangat menyesal. Tapi ada doa yang kedua yang juga diaminkan oleh Rasulullah. Ada pernyataan kedua dari malaikat Jibril, spontan diaminkan oleh Nabi. Kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang mereka masih memiliki ayah dan bunda, masih memiliki orang tua, tapi dia tidak mendapatkan surga dengannya. Itu pun diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita di Batam ini adalah orang-orang perantau. Orang tua kita, karib kerabat kita, keluarga kita nun jauh di kampung halaman. Mungkin hari ini ayah dan ibu kita yang masih hidup duduk di pintu dan di jendela, memandang dengan pandangan hampa, melihat jauh, mana anakku tidak datang, mana cucuku tak hadir di hadapanku. Tentu mereka hari ini sangat terharu dan sangat sedih perasaannya. Oleh karena itu, jangan lupa, tidak banyak yang diharapkan oleh ayah bunda kita yang jauh dari kita, kecuali hanya untaian doa, hanya hubungan melewat telepon, lewat video call yang hari ini kabar kita. Wahai ayah dan ibu yang jauh di kampung, doakan kami, anak-anakmu dan keluarga yang ada di rantau. Mungkin nasib kami belum beruntung dan kami tidak bisa menemui ayah dan ibu untuk pulang kampung hari ini. Kami ingin bersujud di hadapan ibu, mencium telapak kaki ibu, mencium telapak tangan ayah, mohon ridho dan maaf kepada ayah dan ibu. Tapi apa boleh buat ayah dan ibu, nasib berkata lain. Aku tak bisa pulang menemui ibu. Untuk itu dari jauh ingin kusampaikan, maafkan kami ibu, maafkan kami. Kami selalu mengingat jasa ayah dan ibu. Bagaimana dulu kami menompang di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Ibu telah melahirkan kami bersibah darah antara dua pilihan, hidup atau mati. Ibu telah menyapih, menyusui kami. Kami telah memakan darah daging ibu selama 2 tahun. Hari ini mungkin ibu berharap satu helai mukena untuk sholat id untuk ibu, satu baju koko dan kain sarung serta peci untuk ayah. Tapi itu pun tak bisa kami berikan wahai ayah, tak bisa kami berikan wahai ibu. Maafkan kami anakmu ibu. Kami adalah anak yang durhaka dan mungkin tidak bisa berbakti kepada ibu. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada yang diharapkan oleh ibu dan ayah kita kecuali hanya permohonan maaf dan penyampaian doa dari anak-anaknya. Bagi ayah dan ibu kita yang sudah tiada, yang saat ini mungkin sudah terbaring di alam barzakh, tidak ada teman dan kawan yang menemani hidupnya. Dia terbaring sendirian dalam keadaan gelap dan gulita. Dia terbaring sendirian di alam barzakh yang sempit. Untuk itu jangan lupa hari ini doakan ayah dan ibu kita. Doakan orang tua kita yang telah berjasa banyak melahirkan kita, membesarkan kita, sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang hebat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayah dan ibu kita yang berada di alam kubur hanya menunggu untaian doa. Allahumma ghfir lahu
Allahumma ighfir laha warhamhu warhamha wa'afihi wa'fu anhu wa adkhilna jannata masruhu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ayahku ibuku sudah terbaring di alam kubur. Ampuni dosanya ya Allah. Rahmati ayah dan ibu kami ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Tempatkan dia di tempat yang terbaik. Jauhkan dia dari azab kuburmu ya Allah. Angkat derajatnya. Tempatkan dia di taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Duhai Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa ayah dan bundaku. Ya Allah, sayangi keduanya. Mereka terbaring di alam barzakh sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecilku. Inilah untayan-untayan doa keharuan kita pada hari ini. Terutama yang kemarin mungkin di Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kita masih bisa mencium tangan beliau, masih bisa bersalaman dengan beliau, masih bisa duduk makan di samping beliau. Tapi hari ini, jujur, beliau sudah meninggalkan kita semua. Beliau sudah berada di alam lain. Tidak ada yang diharapkan ayah ibu kita kecuali hanya doa-doa terbaik dari anak-anaknya. Awaladun salihan yad'ulah. Doa-doa dari anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, doa yang juga diaminkan oleh malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang apabila di hadapan mereka dibaca namamu ya Muhammad, mereka tidak bersolawat untukmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jamaah salat Id yang hadir, marilah kita bersalam dan solawat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Semua kita yang hadir mendapat syafaat dan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi tambahan ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Mari di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapat ridho dan barokah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
Amin ya qadiyal hajat. Duhai Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkaulah Allah yang maha pengampun dan maha penerima taubat. Duhai Allah, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, membawa dosa-dosa kami. Kami adalah hamba-hamba yang bergelimang dengan debu dan kotoran, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Engkau tentu mengetahui tentang diri kami, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, baik yang zahir maupun yang batin. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif dan lemah, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami, ya Rabb. Cukupkan kekurangan dan kedhaifan kami. Sempurnakan ibadah kami, ya Allah. Sempurnakan solat kami. Sempurnakan ibadah Ramadan kami, ya Rabb. Duhai Allah, kalaulah tidak Engkau mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami orang yang merugi buat selama-lamanya. Ya Allah, ampuni pula dosa ayah dan ibu kami, mak dan bapak kami, ya Allah. Baik mereka yang masih hidup, hari ini kami tidak bisa menemui beliau, tidak bisa sujud di hadapannya. Untuk itu hanya doa yang kami sampaikan. Semoga ayah bunda kami yang masih hidup, Engkau berikan kesehatan, ya Allah. Engkau tuntun dia senantiasa istiqomah dalam hidayah-Mu. Kalau Engkau takdirkan dia meninggal, jadikan husnul khatimah. Ya Allah, kami anak-anaknya yang hidup jauh dengan orang tua kami di rantau adalah orang-orang yang kurang beruntung, sehingga kami tidak bisa sujud, tidak bisa memohon ridho, tidak bisa mencium telapak kakinya, tidak bisa mencium telapak tangannya memohon ridho dan maaf hari ini. Kami tahu, ya Allah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kami. Ibu kami telah mengandung kami 9 bulan. Lemah di atas lemah, susah di atas susah. Kami dibawa, tidak pernah ditinggal. Betapa sulitnya ibu kami mengandung kami dulu, ya Allah. Kami belum bisa membalas jasa orang tua kami, terutama ibu kami. Untuk itu, ya Allah, kami bermohon kepada Engkau, lindungi ayah kami, sehatkan ayah bunda kami, bimbing ayah bunda kami dalam iman, bimbing ayah bunda kami dalam taat kepadamu, ya Allah. Kepada ayah bunda kami yang sudah terbaring di alam kubur, yang saat ini terbaring di alam barzakh, kami sadar, ya Rabb, tidak ada teman yang menemaninya, tidak ada lampu yang meneranginya, tidak ada kasur empuk tempat tidurnya, kuburnya sempit. Ya Allah, dengan doa-doa kami anak-anaknya yang soleh, lapangkan alam barzakhnya, jadikan alam kuburnya sebahagian dari taman-taman surgamu. Jangan Engkau jadikan liang kuburnya sebahagian dari liang-liang neraka jahanammu. Ya Allah, ya Allah, kami sangat cinta dan sayang kepada ayah bunda kami. Tidak ada artinya hidup ini tanpa ridho ayah dan bunda kami. Ridullah fi ridho walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah ada di atas ridho ayah dan bunda kami. Untuk itu, ya Rabb, kami mohon ridhoilah kami, anak-anak, dari orang tua kami, ya Rabb. Duhai Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah yang maha pemaaf, duhai Allah yang maha pemaaf, sangat cinta memberikan maaf.
fa'fu anna, maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Udhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya Allah, jadikan pula kami orang-orang yang mampu memaafkan saudara kami. Wal afina anil nas. Kami akan membuka hati kami hari ini untuk memaafkan seluruh manusia, siapa saja, teman sahabat kami, handai tolang tetangga kami, saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, angkat doa kami. Ya Allah, dengarkan munajat kami. Ya Allah, sampaikan semua pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.